Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, netizen semua, akhir-akhir ini kita digemparkan oleh sebuah film yang berjudul Turah, film dari Kabupaten Tegal. Film ini menjuarai ASEAN Film Festival, Australia Film Festival. Wow, mewakili Indonesia di ajang internasional. Tapi bukan hal itu yang mau saya bahas. Saya ingin bahas sisi apa yang membuat saya kagum dengan film ini. Jujur, film ini bagi saya yang masih bau kencur soal film, sebagai penikmat film, melihatnya ini sebuah masterpiece karya lokal. Sang sutradara Mas Wisnu dan kawan-kawan menurut saya berhasil mendeliver sebuah keresahannya dalam bentuk dialog sinematografi. Baik, ada dua hal yang ingin saya bahas. Pertama, dari sudut pandang teknis. Film ini berdurasi 1 jam lebih, 1 jam berapa belas menit ya. Menggunakan lensa yang cukup baik, karena terbukti di beberapa adegan malam cukup menangkap sensor malam yang cukup bagus gitu ya. Karena beberapa adegan yang sifatnya itu klimaks, plot yang klimaks, cukup mempengaruhi alur, itu adanya di malam hari. Beberapa adegan pembunuhan, adegan hujan, adegan menunjukkan betapa miskinnya lokasi tersebut, melihat membenari genset listrik itu ya. Saya kira itu diambil dengan cukup baik oleh seorang DOP-nya, juru kameranya. Dan yang kedua, penggunaan ornamen-ornamen yang sangat lokal, yang cukup representatif dengan kemarginalan masyarakat di film tersebut. Masyarakat nama desanya itu ya. Jadi seperti penggunaan lampu teplo, penggunaan ruangan tidur yang masih dipan kayu, bahkan beberapa spanduk lawas, dan juga tempat dapur yang saya kira cuma ada di tempat orang-orang kumuh gitu ya. Dan itu disajikan dengan cukup sentral, dengan beberapa kali close up untuk ornamen-ornamen yang sangat toksik tersebut. Dan ini cukup berhasil. Sang kameramen menerjemahkan kemauan si sutradara dalam memperkuat sisi bahwasannya film ini harus menunjukkan sisi miskinnya orang-orang tersebut. Itu dari sudut pandang kameramennya ya. Sudut pandang teknis lainnya, saya melihat dari beberapa pemeran. Saya sangat salut, script writernya juga keren. Beberapa dialog-dialog yang cukup panjang itu bisa dihafal dalam one take ya. Sekali ambil dialog yang panjang bisa diselesaikan. Terutama penggunaan bahasa lokalnya yang lucu. Sebenarnya film ini kan banyak sindiran-sindiran, tapi karena penggunaan bahasa lokal yang lucu itu tersamarkan. Saya kira penggunaan talent-talentnya yang pemerannya yang sangat berbakat, kayaknya mereka bukan pemula dan sudah layak kelasnya dinaikkan menjadi seorang aktor, aktris level nasional sepertinya. Beberapa ekspresi penting dan mempengaruhi alur itu dapat banget. Wow, pokoknya hebat lah sang sutradara bisa mendirect tokoh-tokoh dalam peran tersebut, sehingga pembagian karakternya pas. Si Jadak dan si Turah ini sebuah cerminan dua orang yang sangat berbeda, kontras banget. Si Jadak yang memberontak melawan sebuah sistem gitu ya,
si Turah yang ikut arus, bahkan beberapa kali si Jadab ngomong bahwasanya si Turah ini ingin jadi penjilat gitu ya, karena ingin ikut arus gitu. Tapi mereka berdua berteman dengan nasib yang sama gitu. Dan tokoh pakelnya sangat kelihatan banget sebagai di endingnya kelihatan banget sebagai tokoh antagonis ya. Dan berikutnya lagi memunculkan, saya salut ketika ada tokoh yang bernama Ilah. Itu nggak ada orangnya di film tersebut, tapi tokoh itu secara imajinasi karakternya muncul, orangnya nggak pernah muncul sampai habis. Si Ilah, istrinya Darso itu ya, tapi itunya karakternya hidup di film tersebut. Dan tokoh-tokoh lain juga cukup penghayatannya sudah berkelas. Saya kira kalau mereka dikasih film lain yang dengan tema lain, penyesuaian diri terhadap sebuah dialog, saya kira cukup bagus. Selanjutnya dari sudut pandang, kalau tadi sudut pandang teknis, yang ini sudut pandang cerita. Ceritanya, alurnya bagi orang yang biasa saja atau baru melihat 1-2 film ini kelihatannya kok endingnya aneh ya, kok semacam gantung gitu ya. Beberapa teman saya beberapa kali bedah film ini, nonton bareng film ini di beberapa tempat, ada orang-orang yang memang orang-orang polos ya, itu melihat film ini kok gantung, endingnya kok aneh, kayak belum selesai gitu ya. Tapi beberapa teman-teman yang punya basic literatur cukup lumayan, misalkan teman-teman wartawan atau basic akademisi, melihatnya wah, banyak hal-hal filosofis di setiap alurnya, di setiap adegannya. Pemilihan kalimat yang tersamarkan untuk menyuarakan kritik sosial, seperti kritik perlawanan kelas, yang itu adanya di bacaan-bacaan sosialisme kan, seperti seorang Jadab yang melihat secara struktural tanda kutip kaum buruh itu bekerja keras, tapi secara upah kok jauh di bawah sang juragan. Sebut saja di sana namanya Juragan Darso sebagai simbol sebuah sistem. Nah ini bagi orang-orang yang punya pengalaman literasi yang cukup, itu melihat film ini dalam banget. Dan itu tadi tersamarkan oleh bahasa lokal yang kental dan lucu. Dan memang dari sononya dari dulu bahasa ngapak itu memang lucu. Pinter ya si sutradara memilih bahasa lokal, bahasa ngapak. Yang kedua, terselipkan sebuah hal-hal natural di film tersebut, hal-hal yang cerita-cerita ataupun alur-alur yang sebenarnya di alam bawah sadar orang Indonesia pada umumnya, masyarakat menengah ke bawah, itu relate banget. Kayak contoh si Turah yang mengimajinasikan sebuah keluarga kecil, punya anak dengan istri, hidup nyaman, nggak perlu pindah-pindah. Itu terwakilkan banget dengan beberapa kalangan yang menginginkan hidup nggak neko-neko. Tapi kan dilema saat si Turah ngobrol dengan istrinya pengen punya anak itu kan, itu beberapa hal lucu, penolakan istrinya Siti itu, kalau punya anak tapi dengan kondisi ekonomi seperti ini, itu sama saja seperti mengubur anak sendiri. Ada dialog yang bagi saya ini dialognya dalam gitu ya. Ketika ending, nah ini saya harus cerita nih, ketika endingnya itu si Jagat itu kan digantung di sebuah pohon, terlihat seperti gantung diri. Kalau kita lihat beberapa adegan sebelumnya, ketahuan kan si Jagat ini dibunuh oleh orang-orang suruhan, nggak tahu suruhan siapa itu ya, dan dia mati didesain seolah-olah bunuh diri.
Nah, ini khas banget orang-orang yang mungkin pernah merasakan hidup di zaman Orde Baru, di mana orang-orang yang kritis, orang-orang yang melakukan kritik sosial itu pasti berakhir dengan ya begitulah. Susah untuk menyebutnya gitu ya. Tapi lebih kurang alurnya smooth, halus dalam memasukkan ide-ide perlawanan, cukup pintar menyamarkan kritik-kritik sosial. Dan saya kira wajar kalau sampai dapat menyabet gelar internasional. Ya, semoga perfilman Indonesia bisa lebih maju setelah adanya film Turah ini, dan saya harap kita bisa memperbincangkan, membedah film Turah ini tanpa rasa was-was, dan semua sineas nggak perlu malu untuk menggunakan bahasa-bahasa lokal, ornamen-ornamen yang cukup klasik, karena toh yang jadi kekuatan utama sebuah film itu kan kemampuan untuk mendelivery sebuah pesan gitu ya, film genre apapun itu. Selamat film Turah, saya kira ini masterpiece untuk saat ini ya, untuk dekade saat ini. Walaupun banyak film-film yang masuk box office, tapi untuk genre film lokal ini yang terbaik. Saya kira itu, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.